Dan kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan gelisah ini adalah taraso, yang berarti juga terguncang. Jadi ada semacam keguncangan batin yang mendalam dalam diri para murid saat itu. Yesus sepertinya tiba-tiba berbelok soal permintaan. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya di ayat 13. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya di ayat 14. Bagaimana kita memahami janji tentang doa dalam nama? Para murid tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Betul. Karena ada Parakletos yang lain, Roh Kudus yang menyertai para murid gitu. Roh Kudus itu juga akan mengajar kita dalam kebenaran. Lalu juga akan mengingatkan para murid tentang apa-apa yang sudah dikerjakan atau diajarkan oleh Yesus. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab, yang diselenggarakan sebagai sarana, sebagai media untuk kita bersama-sama tekun membaca Alkitab dan mengulik setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Sahabat EKB TV, kita masih setia mengulik Injil Yohanes. Dan episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31 dengan judul Gelisah Namun Tidak Menyerah. Mungkin ada di antara sahabat yang mungkin saat ini sedang gelisah, dan teks Alkitab yang akan dibaca dan kita akan ulik bersama-sama kiranya boleh menjadi jawaban atas kegelisahan yang mungkin saja para sahabat saat ini sedang alami. Dan yang menolong kita mengulik teks yang luar biasa nilainya ini, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31, telah hadir di studio dan saya mau sapa Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesediaan. Salam jumpa kembali di studio YKB mengulik teks Injil Yohanes, secara khusus Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Bapak Pendeta Nathanael Setiadi saat ini melayani sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah, sebagai Sekum, Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dengan jemaat basis di GKI Kayu Putih. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai saja. Kita akan awali dalam doa. Bapak Pendeta Nathanael Setiadi boleh memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Mari sahabat YKB kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh belajar Alkitab bersama-sama, dan khususnya saat ini kami hendak membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga 31, dan juga kami bersama-sama hendak mendengarkan penjelasannya dan belajar bersama-sama. Kiranya Roh yang Kudus menyertai hati dan pikiran kami, sehingga bagian firman yang kami baca, bagian firman yang kami coba renungkan dan ulik bersama-sama, sungguh menolong kami untuk mengerti apa maksud firman Tuhan. Sekaligus kami tidak sekedar paham, tapi juga kami mau menghayati dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan hamba-hambamu, Pendeta Santi dan juga hambamu, agar kiranya dalam segala ketidaklayakan, Tuhan menyertai, Tuhan bekerja dalam diri mereka, dalam diri hamba, dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan doa syukur dan juga permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Amin. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 31 saya akan membacanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, Pak Pendeta, ada 31 ayat Yohanes 14. Jika kita baca tadi, merupakan percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini ada kaitannya juga judul, janganlah gelisah. Ya. Apa maknanya? Diawalinya langsung, janganlah gelisah hatimu. Baik, terima kasih Pendeta Santi. Ya, sahabat YKB, kalau kita melihat Injil Yohanes, maka kita melihat bahwa Yohanes 14 ini berada dalam konteks percakapan Yesus dengan para murid dalam apa yang suka disebut sebagai perjamuan terakhir atau The Last Supper. Karena memang kalau tadi kita baca, Yesus sepertinya sedang mempersiapkan ya para murid bahwa suatu kali Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Bahkan kalau kita lihat Yohanes pasal 18, itu kan kisah tentang bagaimana Yesus ditangkap begitu ya di Taman Getsemani. Jadi bisa dikatakan bahwa konteks percakapan Tuhan Yesus ini dengan para muridnya adalah konteks perpisahan. Dan siapa sih di antara kita yang dalam kehidupannya tidak sedih, tidak gelisah, tidak cemas,
tidak takut ketika akan berpisah dengan seseorang yang luar biasa bermakna. Yesus bagi para murid adalah sosok yang bermakna. Mengapa? Sebab Yesus sanggup memberikan arah baru, makna baru dalam kehidupan para murid. Yesus menyentuh hati pribadi para murid satu persatu. Tujuan hidup mereka pun juga diperjelas oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi, begitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat ke belakang begitu kepada Injil Yohanes pasal 12, di situ kan Yesus sudah membocorkan katakanlah apa yang akan terjadi di depan, bahwa aku tuh nanti akan menghadapi kematian loh ya. Judul perikopnya bicara soal Yesus memberitakan kematiannya begitu ya. Nah, lalu dalam Yohanes pasal 13 yang barangkali sudah kita bahas ya pekan lalu, Yesus melakukan sebuah tindakan yang tidak lazim dan mengejutkan bagi para murid, yaitu membasuh kaki para muridnya. Nah, jadi konteksnya ada konteks percakapan perpisahan. Yesus mau memberitakan tentang kematiannya. Yesus pun juga melakukan hal yang tidak lazim. Nah, dalam konteks itulah tampaknya para murid ini sedang dibuat terbingung-bingung gitu ya, dengan apa yang sedang terjadi. Apalagi Yesus dalam pasal 13 ketika sedang membasuh kaki Petrus, Yesus tiba-tiba berkata, tidak semua kamu bersih, gitu ya. Sehingga itu semua membuat para murid jadi kepo atau penasaran, siapa yang tidak bersih yang dimaksud? Kenapa Yesus mengatakan dia akan mati dan sebagainya? Itu membuat para murid masing-masing itu merasa cemas, merasa gelisah, merasa takut. Dan kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan gelisah ini adalah taraso, yang berarti juga terguncang. Jadi ada semacam keguncangan batin yang mendalam dalam diri para murid saat itu. Sehingga Yesus wajar lantas meneruskan percakapan yang mengawali Yohanes pasal 14 dengan kata-kata, janganlah gelisah hatimu. Yesus tidak sedang menegur para murid yang gelisah, karena bagaimanapun Yesus menghargai pengalaman manusiawi para murid yang gelisah, yang khawatir. Lagi pula kalau kita tarik lebih luas secara teologis, bukankah bisa dikatakan bahwa perasaan yang merupakan bagian dari diri manusia adalah ciptaan Tuhan, sama seperti pikiran gitu ya. Nah, artinya Yesus di sini ketika mengatakan janganlah gelisah, bukan berarti menyangkal realitas kecemasan para murid, tetapi hendak memberikan semacam arah baru. Sehingga dikatakan setelah kata-kata janganlah gelisah hatimu, segera Yesus mengatakan percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Agar para murid itu tidak hanya melihat masalah, melihat kebingungan, tapi diberikan arah baru, itu percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Dan ini menjadi ibarat kata refocusing ya, mengalihkan fokus kembali kepada apa yang seharusnya itu Allah, atau dalam hal ini diri Yesus gitu. Jadi menarik, gelisah itu tepatnya terguncang ya. Terguncang. Jadi bukan cuma sekedar gelisah nungguin kapan, tapi ini kapan menunya datang lama banget, tapi lebih terguncang batin mereka ya terhadap beberapa hal yang cepat sekali ada di depan mereka, tapi mereka tidak mengerti ini apa begitu. Nah, di ayat 2 Yesus kemudian bicara tentang di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Dan Yesus mendahului para murid ke sana untuk menyediakan tempat bagi para murid. Nah, apa artinya rumah Bapa? Lalu kemudian banyak tempat tinggal pada ayat ini. Lalu dalam ayat selanjutnya, di ayat 3, Yesus ingin agar di mana ia berada, para murid pun berada. Dan apa artinya juga bagi murid Tuhan pada kala itu, dan juga murid-murid Tuhan juga kita semua di kala ini, di saat ini. Iya, sahabat EKB, tadi telah dijelaskan bahwa Yohanes pasal 14 berada dalam konteks percakapan dalam perjamuan terakhir. Yesus sedang menyiapkan mental nih, menyiapkan spiritual juga sih, para murid agar jangan kaget ya nanti kalau Yesus tidak lagi bersama mereka, yaitu karena Yesus akan menempuh Via Dolorosa, menempuh jalan sengsara. Nah,
jalan sengsara atau kematian yang Tuhan Yesus akan segera alami itu bukanlah kematian yang tanpa makna. Sebab Yesus, kalau kita mengikuti kerangka teologi Injil Yohanes, akan kembali dalam kemuliaannya sebagai Allah. Dia mati, dia bangkit, dan menarik, dalam Injil Yohanes kan tidak ada cerita tentang kenaikan ke sorga. Lain dengan Matius ataupun juga Lukas yang menyisakan kenaikan ke sorga. Tapi setelah bangkit, ya dia kembali dalam kemuliaan sebagai Allah. Bahwa ada catatan tentang Yesus yang menampakkan diri, iya, tapi setelah itu tidak ada peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Begitu. Jadi Yesus yang memberitakan soal dalam rumah Bapakku ada banyak tempat, mau jelas mengatakan kepada para murid bahwa aku itu akan pergi ke tempat yang luar biasa indah, ke tempat asalku, yaitu rumah Bapa. Begitu ya. Nah, yang menarik adalah dalam ayat ini, orang-orang percaya, para murid di masa itu maupun juga kita di masa kini, ternyata disediakan tempat juga oleh Yesus di rumah Bapa itu, gitu. Dan bukankah ini menjadi semacam penghiburan bagi para murid yang sedang gelisah, yang sedang tergoncang tadi, bahwa para murid tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Para murid suatu saat akan kembali bersekutu dengan Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, lebih lanjut, selain kata rumah Bapa, ada juga tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini diambil dari kata Yunani monai, yang menunjuk pada kediaman permanen, bukan sekedar tempat singgah. Kalau tempat singgah kan berarti ya mampir, mungkin semalam 2 malam, pindah lagi. Dan itu tempat yang barangkali menimbulkan kecemasan juga. Aduh, setelah dari sini kami kemana ya? Lagi? Akan ada kebingungan. Tapi ini tempat yang permanen, sehingga orang tidak lagi akan gelisah. Dan tempat yang permanen itu berarti bicara soal kepastian, bicara soal tempat yang jelas. Nah, jadi ada 2 makna yang bisa ditekankan di sini. Yang pertama adalah bahwa Yesus memang menunjuk kepada asalnya, bahwa dia berasal dari rumah Bapa gitu. Ya, dan Yesus akan kembali pada kediaman yang sama dengan Bapa. Ya. Tadi saya bahasakan Yesus kembali dalam kemuliaan sebagai Allah. Ya. Nah, memang ada yang mengatakan rumah Bapa sebagai surga, ya itu sebuah tafsiran yang bisa diterima begitu ya. Nah, kedua, Yesus ingin agar di mana ia berada di rumah Bapa itu, para murid pun juga berada, begitu. Ini bicara tentang bagaimana Yesus berfokus pada relasi. Jadi sekalipun Yesus mau pamitan, sekalipun Yesus mau menempuh Via Dolorosa itu, tapi Yesus tetap menawarkan dan menjamin relasi bagi para murid yang percaya kepadanya. Bagi kita juga orang percaya yang percaya kepadanya. Relasi itu tidak lantas terputus hanya gara-gara Yesus kembali dalam kemuliaan sebagai Allah. Bahkan relasi itu akan semakin dalam. Nanti di ayat berikutnya kita akan perjelas hal itu. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ya. Di bagian sebelumnya, Yesus menyampaikan keinginan agar di mana ia berada, para murid berada. Lalu Yesus menegaskan bahwa para murid tahu jalan ke situ. Tapi Thomas nih ya, sepertinya ingin mewakili para murid. Berani dia menyentuhkan pertanyaan ya. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lantas di ayat 6 Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini ya ayat yang kerap dimengerti juga sebagai eksklusivitasnya iman Kristen. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini juga konteksnya, Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pendeta Santi. Ya, sahabat YKB, memahami Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi tidak bisa dilepaskan dari konteks percakapan yang terjadi saat itu dan juga teologinya Yohanes begitu ya. Nah, pertama, saya membaca ayat ini atau teks ini secara pastoral. Bahwa tadi para murid sedang gelisah, sedang terguncang tadi dengan banyaknya peristiwa yang cepat terjadi dan bikin mereka bingung. Apa sih yang sedang mereka alami begitu ya. Nah, karena itu ketika Yesus mengatakan aku adalah jalan, maka Yesus sedang memberikan arah kepada para murid begitu. Lalu kalau para murid ingin tinggal di rumah Bapa bersama Yesus, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, maka caranya adalah ayo ikutlah Yesus, percaya kepada Yesus begitu ya.
Nah, kenapa ikutlah Yesus? Kenapa ketika dikatakan akulah jalan, para murid itu perlu mengikuti Yesus, karena Yesus katakan akulah kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran, sehingga kita layak, kita perlu, kita harus mengikuti Yesus, begitu ya. Nah, lebih lanjut karena Yesus akan segera kembali dalam kemuliaan sebagai Allah di rumah Bapa, artinya Yesus kembali dalam kekekalan ilahi, maka Yesus mau mengatakan bahwa Yesus itu ingin banget loh para muridnya di saat itu, maupun juga kita di masa kini, agar di mana Yesus berada, kita pun juga berada, yaitu dalam kekekalan ilahi. Itu sebabnya Yesus mengatakan, dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau melihat dari teologinya Yohanes. Nah, bukan tidak mungkin dalam edisi-edisi ngulik Alkitab sebelumnya sudah sempat diuraikan sedikit atau mungkin banyak tentang apa sih yang khas tentang Yohanes. Misalkan saja Kristologi dalam Injil Yohanes. Kristologi itu bicara soal apa sih yang diajarkan tentang Kristus, begitu. Kristologi Yohanes berbeda dengan Kristologi Matius atau Lukas. Kristologi Yohanes bicara soal Kristologi dari atas, bahwa Yesus dikatakan ada pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dalam Yohanes pasal pertama, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Gitu. Bicara tentang asal usul Yesus adalah Allah, ya, di rumah Bapa tadi, gitu. Sehingga saya katakan ketika Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, tidak ada kisah kenaikan, karena itu dikatakan dia kembali dalam kemuliaan sebagai Allah, gitu ya, ke rumah Bapa. Nah, dari teologi Yohanes ini kita juga bisa melihat hal yang lain, bahwa dalam Injil Yohanes kan ada banyak kata akulah yang menunjuk pada diri Yesus, atau dalam bahasa ini ego eimi. Nah, kata akulah ini yang menunjuk pada pribadi Yesus, bukankah ada paralelnya dengan apa yang disampaikan dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan kata-kata aku adalah aku, yang menunjuk pada pribadi Allah yang berotoritas, pada pribadi Allah yang berkuasa itu, begitu. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang mau Tuhan Yesus katakan bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang berotoritas. Karena dia Allah yang menjadi manusia itu, begitu ya. Nah, tadi sempat disinggung soal ayat 6 Yohanes 14 ini kan seringkali dipandang sebagai ayat yang eksklusif, begitu ya. Iman Kristen. Bagi iman Kristen, dan kadangkala menjadi penghalang bagi kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa yang majemuk, begitu. Nah, bagaimana ini dimengerti? Nah, bagi saya pribadi, iman itu, apapun agama orang tersebut, ya haruslah eksklusif, gitu. Sebagai pribadi, sebagai seorang yang beriman, iman kita harus eksklusif. Tidak sama kan iman kita dengan iman agama orang lain, begitu. Nah, karena kalau iman kita tidak eksklusif, yang terjadi jangan-jangan nanti percampuran antara apa yang kita imani dengan apa yang orang lain imani, begitu. Dan hanya demi katakanlah persahabatan, lantas kita mencampur-campurkan iman. Menurut saya itu membahayakan Injil, atau katakanlah membuat kita tidak lagi Kristiani, jangan-jangan, begitu ya. Nah, tapi pada saat yang sama, eksklusivitas kita itu seharusnya tidak meniadakan, tidak menihilkan, tidak menyingkirkan orang lain yang berbeda. Berbeda iman, berbeda agama dengan kita, begitu. Apalagi kekristenan kan mengajarkan hukum yang pertama dan utama adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, begitu. Nah, karena itu saya mau mengangkat, mungkin juga memperkenalkan ulang atau mungkin mengingatkan ulang kepada kita, ada sebuah dokumen hasil pembahasan dari WCC, ini Dewan Gereja Sedunia, begitu ya, tentang keselamatan. Dikatakan begini, kami itu berarti bicara soal gereja-gereja anggota WCC, kami tidak dapat menunjuk jalan keselamatan lain di luar Yesus Kristus.
Karena kan dikajarkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, begitu ya. Itu kan eksklusif bahwa jalan keselamatan bagi kita orang Kristen adalah melalui Yesus gitu. Tapi dokumen itu tidak berhenti sampai di situ. Dokumen itu berlanjut. Pada saat yang sama, kami tidak dapat membatasi kuasa Allah untuk menyelamatkan. Ini sisi inklusivitas iman Kristen bahwa siapa sih yang menyelamatkan kita? Allah kan. Allah itu punya kuasa untuk menyelamatkan kita orang-orang Kristen, maupun juga Allah punya kuasa untuk menyelamatkan mereka yang menurut otoritas Allah layak mendapatkan anugerahnya, layak mendapatkan rahmatnya. Gitu. Dan siapa pula kita yang berhak menentukan, berhak kita selamat, mereka nggak selamat, begitu. Menentukan ya. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ya di ayat selanjutnya. Nanti kita akan ulik bersama di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 31 dengan judul Gelisah namun tidak menyerah. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Baik Pak Pendeta, kita mulai di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama, Bapak Pendeta Adi telah menjelaskan tentang pengajaran Yesus kepada para muridnya agar jangan gelisah walau Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Dan artinya kalimat Yesus itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, teks Alkitab lalu kemudian berlanjut tentang percakapan mengenai relasi Yesus dengan Bapa di ayat 7 dan juga seterusnya. Bagaimana kita bersama-sama dapat memahami tentang hal ini? Iya, baik. Sahabat YKB, tadi di segmen pertama kita sudah diingatkan tentang teologi Yohanes. Bahwa Yesus Kristus itu berasal dari atas, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, begitu ya. Nah, ketika dalam ayat 7 dan seterusnya ada percakapan tentang relasi Yesus dengan Bapa, maka kita dapat melihat bahwa Yesus hendak menegaskan adanya kesatuan esensial antara dirinya, Yesus, dengan Bapa. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 misalkan ya. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bukankah itu bicara soal kesatuan esensial? Dan memang jelas kalau kita tarik ke pasal pertama Yohanes kan dengan jelas dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada kesatuan esensial di sana, begitu ya. Nah, lalu dalam ayat yang ke-10 bagian A juga dikatakan
Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus aku. gitu. Ya. Itu bicara soal kesatuan esensial di antara Yesus dengan Bapa. Lalu di ayat yang ke-10 bagian lanjutnya dikatakan, apa yang aku katakan kepadamu tidak dikatakan dari diriku sendiri, gitu. Tapi Bapa yang diam dalamku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada kesatuan esensial antara diri Yesus dengan Bapa. Bahkan nanti kalau kita lihat pada ngulik Alkitab pasal 17, di sana pun nanti kita akan ketemu kata-kata Yesus tentang aku dan Bapa adalah satu, begitu ya. Itu bicara soal kesatuan esensial antara Yesus dengan Bapa. Nah, karena ada kesatuan esensial antara Tuhan Yesus dengan Bapa, maka tidak heran jika Alkitab pun juga menjelaskan bahwa ada kesatuan pekerjaan. Ya, dikatakan dari yang 10 bagian B, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ada kesatuan pekerjaan. Jadi Yesus tidak mengerjakan pekerjaannya sendiri, tapi pekerjaan Bapa yang dia kerjakan. Dan Allah tidak mengerjakan pekerjaan sendiri, tapi dia melakukan pekerjaannya melalui Yesus, begitu. Kurang lebih begitu yang mau dikatakan. Jadi ada kesatuan esensial, ada kesatuan karya, ada kesatuan misi pada akhirnya antara Yesus dengan Bapa. Gitu ya. Apa maksud Yesus ketika berkata bahwa para murid akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dicatat di situ di ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Iya. Sahabat EKB, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar kadangkala dipahami secara kualitatif, lebih hebat, lebih keren, begitu ya. Para murid, pertanyaan kritisnya begini. Kalau ayat ini dipahami seperti itu, seolah-olah para murid itu akan mengerjakan pekerjaan yang lebih hebat daripada Yesus, begitu, lebih keren daripada Yesus. Maka pertanyaan kritisnya adalah, apakah bisa karya para murid lebih besar, lebih hebat, lebih wow daripada karyanya Yesus, begitu? Kan rasanya nggak mungkin. Karena kalau begitu berarti yang Allah siapa? Yang Bapa siapa? Bukan Yesus, tapi para murid, begitu ya. Nah, jadi kita lihat kata Yunani yang dipakai untuk lebih besar adalah meizona, yang merupakan kata yang paralel maknanya dengan kata megas atau mega, besar dalam bahasa Indonesia. Nah, arti kata meizona atau megas itu adalah besar, agung, luas, dan penting. Nah, kata meizona tidak otomatis diterjemahkan sebagai lebih hebat, lebih spektakuler, atau lebih berkuasa, gitu. Karena kan kata meizona atau mega itu kan punya arti lebih luas juga, begitu ya. Nah, jadi dalam bahasa Yunani, kata mega atau kata meizona itu kan bisa menunjuk pada skala jangkauan, pada dampak signifikansi, pada kedalaman makna, gitu. Nah, ketika Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, Yesus tidak sedang membandingkan antara para murid dengan dirinya. Ini bukan soal murid versus Yesus, gitu, bukan itu. Kata daripada yang dipakai dalam ayat ini kan memang menunjuk pada sebuah komparasi, pada sebuah perbandingan, gitu ya. Andi lebih tua daripada Budi, misalkan, itu kan perbandingan. Ya. Nah, apa kalau begitu yang dibandingkan dalam ayat ini? Yang dibandingkan adalah pekerjaan-pekerjaan pada fase pelayanan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Karena kan konteksnya kan Yesus mau ditangkap, mau disalib. Berarti ada fase pada Yesus hidup dibandingkan dengan karya Kristus, karya Allah, pekerjaan-pekerjaan Bapa yang akan dilanjutkan oleh para murid setelah Yesus kembali ke sorga, gitu. Atau katakanlah kembali dalam kemuliaan sebagai Allah. Nah, karya yang dilanjutkan oleh para murid itu lebih besar. Pengertiannya apa? Ingat, kata meizona itu betul. Atau megas itu bicara soal jangkauan. Jadi, pekerjaan-pekerjaan para murid pasca Yesus kembali dalam kemuliaan sebagai Allah akan lebih luas jangkauannya.
Kenapa? Karena karya Tuhan dikerjakan melalui para murid. Karya Tuhan dilanjutkan melalui karya gereja dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga awalnya kan Tuhan Yesus berkarya hanya di Galilea, hanya berkarya di tanah Yudea. Tapi ketika Roh Kudus hadir, para murid memberitakan Injil, pekerjaannya kan meluas sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, bahkan kita di Indonesia pun juga. Betul. Kita adalah buah dari pekerjaan-pekerjaan para murid itu. Jadi pekerjaan para murid lebih besar dalam pengertian lebih luas jangkauannya. Iya. Lebih signifikan gitu. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, begitu. Ya, Pak Pendeta, setelah Yesus berbicara tentang panggilan para murid untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaannya, Yesus sepertinya tiba-tiba berbelok soal permintaan. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, di ayat 13. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, di ayat 14. Bagaimana kita memahami janji tentang doa dalam nama Yesus itu? Dalam pemahaman yang sebenarnya nih. Iya, memang kalimat atau kata yang dipakai dalam Injil Yohanes ini kan soal meminta kepadaku, begitu ya. Kita bisa juga pahami kapan sih kita meminta kepada Tuhan, ya dalam doa. Nah, lalu betul pertanyaan tadi, apa artinya? Apapun yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Iya. Apakah semua yang kita minta itu akan dikabulkan? Kurang lebih begitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh lupa, tadi telah dijelaskan juga di segmen pertama maupun juga awal segmen kedua, bahwa Injil Yohanes itu kan punya tekanan yang sangat kuat pada kesatuan. Kesatuan esensial Yesus dengan Bapa, kesatuan pekerjaan Yesus dengan Bapa, kesatuan kehendak antara Yesus dengan Bapa, begitu ya. Nah, dalam Injil Yohanes juga sangat ditekankan tentang kesatuan diri para murid dengan Yesus. Ya, misalkan, ya memang ini masih bahasan dalam Ngulik Alkitab edisi berikutnya, Yohanes 15, gitu ya. Nah, dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sebagai contoh, begitu ya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi Yesus kan mengundang agar para murid tetap tinggal dalam diri Yesus. Dan Yesus akan tinggal dalam diri para murid. Nah, artinya apa? Ketika dikatakan tadi, apapun yang kamu minta dalam namaku, berarti ini sebuah undangan agar para murid, agar kita di masa kini, untuk betul-betul menyatu. Menyatu dengan apa? Menyatu dengan kehendak Tuhan. Menyatu dengan misi Tuhan. Begitu. Dalam pengertian, kita perlu meminta sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kita perlu meminta sesuatu sesuai dengan misi Tuhan. Tuhan apa sih misinya? Misinya kan mendatangkan damai sejahtera. Apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita untuk mengasihi, agar kita sabar, agar kita bisa menguasai diri, misalkan. Itu kan kehendak Tuhan, sebagaimana dalam Alkitab bagian-bagian lain. Kita perlu meminta sesuai dengan karakter Tuhan, adil. Tuhan adalah pribadi yang adil, itu karakter Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang kasih dan juga setia. Maka kita perlu menyadari ada karakter Tuhan yang demikian, begitu ya. Jadi kembali pada ayat tadi, kalau kita meminta sesuatu dalam doa kita sesuai dengan karakternya Tuhan, Tuhan saya mau menjadi pribadi yang adil. Atau kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan saya mau agar saya makin sabar menghadapi pasangan dan menghadapi anak-anak. Tuhan saya ingin agar saya makin peduli kepada tetanggaku, kepada mereka yang berkekurangan. Bukankah apa yang tadi dicontohkan sebagai permintaan itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan karakter Tuhan. Nah, kalau kita minta sesuatu sesuai dengan karakter Tuhan, kita minta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, masa sih nggak dikabulkan oleh Tuhan? Itulah pengertian, apapun yang kamu minta dalam namaku, dalam kesatuan dengan kehendak Tuhan, dalam kesatuan dengan misi Tuhan, dalam kesatuan dengan karya Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya bagi kita. Ini menarik ya. Jadi meminta segala sesuatu itu dalam doa menyatukan kehendak seperti kehendak Tuhan. Berarti seperti misinya Tuhan. Seperti misinya Tuhan. Seperti karakter-karakter
yang dikehendaki Tuhan. Iya. Baik, Pak Pendeta Adi. Kita lanjut di segmen ketiga. Segmen selanjutnya mengulik ayat selanjutnya dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ulik, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31 dengan judul Gelisah Namun Tidak Menyerah. Kita memasuki segmen ketiga, segmen terakhir ini dengan Bapak Pendeta Nathanael Setiadi sebagai narasumber. Baik, Pak Pendeta Adi, kita lanjut di segmen ketiga ini. Di penghujung segmen kedua, Bapak Pendeta Adi menjelaskan tentang kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Dan Yesus juga mengundang kita untuk mengalami kesatuan dengan dirinya. Nah, dalam ayat 15, 21 dan juga ayat 23, Yesus tampaknya mengaitkan antara kasih kepada Yesus dengan ketaatan pada perintahnya. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan kepada Sobat Ngulik Alkitab semua, Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pendeta Santi. Ya, para sahabat YKB, dalam Injil Yohanes dan juga dalam Injil-Injil ataupun juga kitab yang lain, sebenarnya ketika penulis atau firman Tuhan itu mengajarkan ketaatan yang dimaksud itu bukanlah legalisme semangatnya begitu. Legalisme itu apa? Ketaatan yang membuta kepada hukum atau aturan. Hukumnya bilangnya begitu, ya udah kita ikuti aja gitu. Tanpa semangat memaknai kenapa kita harus taat seperti itu. Apa semangatnya? Atau bahkan karena pengertian legalisme, lantas orang taat karena takut hukuman gitu. Misalkan seorang pengemudi motor atau pengemudi mobil melihat di depan ada seseorang dengan topi putih, baju coklat, ini polisi begitu ya. Lalu dia segera periksa, dia pakai seatbelt nggak? Dia pakai helm nggak? Dia bawa SIM nggak? Lalu kalau nggak pakai seatbelt, segera pakai seatbelt. Artinya itu kan taat karena takut. Nah, ketaatan menurut Alkitab bukanlah dalam pengertian legalisme seperti itu. Tapi ketaatan itu merupakan sebuah ekspresi kasih. Kasih kepada Allah atau kasih kepada Yesus itu mendahului ketaatan, gitu ya. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, ya, berarti kan kasih mendahului, kasih yang pertama. Maka kita harus taat, harus mengikuti perintah-perintahnya, gitu ya. Jadi kasih itu mendahului ketaatan. Nah, dalam konteks Indonesia ada kecenderungan formalisme agama. Formalisme agama itu berarti
orang-orang yang beragama coba melakukan hukum-hukum atau tindakan-tindakan ritual-ritual yang diatur menurut hukum agama gitu ya. Datang ke gereja itu kan sejalan dengan perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat misalkan gitu ya. Itu kan contohnya. Atau di agama lain pun juga ritual-ritual itu kan begitu hidup, begitu marak karena mengikuti hukum agama, formalnya agama gitu ya. Nah, kita ambil contoh, kita lihat ya dalam kehidupan bergereja, ibadah-ibadah minggu itu kan relatif ramai dihadiri oleh umat begitu ya. Bahkan ketika libur masa Nataru yang lalu, kebanyakan gereja kan penuh, padat karena orang dari luar kota kembali ke kota asal. Bahkan gereja-gereja di luar kota pun juga kelimpahan umat yang datang dari kota-kota besar dan sebagainya begitu ya. Nah, itu contoh bagaimana ada ketaatan terhadap hukum Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi kita lihat kenyataannya bagaimana perilaku orang-orang yang usai beribadah itu gitu. Ketika parkiran begitu padat, begitu ramai, ada mobil yang menghalangi atau mobilnya kesenggol, jangan-jangan langsung pengemudi itu marah-marah begitu kan, bahkan memukul mungkin orang yang menghalangi jalannya gitu. Padahal baru ikut kebaktian gitu ya. Nah, bukankah itu mau menunjukkan bahwa ketaatan seringkali dalam kerangka formalisme tadi, dalam kerangka legalisme tadi gitu, tidak didasarkan pada spirit kasih, tidak didasarkan pada motivasi kasih, pada niatan kasih gitu ya. Atau dalam praktek, bukan dalam praktek, dalam kasus-kasus penegakan hukum, tidak sedikit koruptor yang ditangkap tangan dan bahkan akhirnya terbukti bersalah itu kan ternyata orang Kristen gitu. Tentu kan ini menjadi sebuah hal yang miris bahwa ada unsur atau ada kasus-kasus khusus kriminalisasi ya. It's okay, ini sebuah situasi yang pernah terjadi, kita prihatin dengan itu. Tapi kan ada juga orang-orang yang sudah mengikuti mekanisme hukum dengan jelas, dengan benar, dan mereka adalah orang-orang Kristen yang melakukan korupsi. Bukankah ini bicara soal bagaimana hidup beriman itu ya harusnya holistik. Ya. Dia mengasihi Tuhan, maka dia perlu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya, sehingga ada kehidupan yang utuh. Nah, Yesus dengan ayat 15, ayat 23 yang bicara soal barang siapa mengasihi aku, ia akan mengikuti perintah-perintahku begitu, mau mengatakan bahwa hidup beriman, hidup percaya kepada Yesus haruslah hidup dalam kesatuan diri. Bukan dalam dikotomi, bukan dalam dualisme begitu. Oh, kalau di gereja ya lu perlu saleh, lu perlu senyum, lu perlu ramah kepada semua orang, lu perlu saling mengasihi. Tapi di luar dunia atau di luar gereja, di dunia begitu ya, ikuti aja arusnya. Kalau orang marah-marah ya kita marah-marah. Orang melanggar hukum, langgar lampu merah, ikutin aja gitu ya. Toh semua orang melakukan hal itu. Kadang-kadang kan pola pikir yang berkembang seperti itu. Nah, dualisme yang seperti itu pada akhirnya membuat hidup ini terfragmentasi, hidup ini terpecah-pecah dalam diri kita gitu. Oh, kalau di gereja kita harus baik, saleh, penuh kasih. Tapi kalau kita di jalanan ya ada hukum tersendiri yang dianut oleh dunia. Hidup kita terbelah, terfragmentasi. Nah, Yesus tidak mengendaki itu. Yesus inginnya adalah agar kita hidup dalam kesatuan diri. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya maka kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Ya, nah, lagi pula bukankah Yesus hadir untuk memulihkan diri kita gitu? Dan pemulihan itu bisa kita alami secara penuh ketika dalam diri kita ada kesatuan. Kita mengasihi Allah, dan bukti kita mengasihi Allah adalah kita mau mengikuti dan menaati perintah-perintahnya, gitu ya. Baik, Pak Pendeta. Dalam ayat 16 dan seterusnya, Yesus berjanji untuk meminta kepada Bapa guna memberikan penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Apa artinya ayat ini bagi kita? Iya, terima kasih. Sahabat YKB, menarik kalau kita mencermati tentang janji Yesus tentang roh penolong atau roh kebenaran atau penolong yang lain ya, dikatakan pada bagian awal. Nah, tadi telah disampaikan bahwa konteks Yohanes 14 ini kan percakapan panjang Yesus dengan para murid tentang Yesus akan menempuh Via Dolorosa
Dan setelah peristiwa salib, dia akan kembali dalam kemuliaan sebagai Allah, begitu ya. Nah, selama Yesus hadir di dunia dan berkarya bersama para murid, Yesus adalah penolong. Karena dalam bahasa Yunani digunakan kata parakletos, begitu ya. Nah, dalam ayat tadi, Yesus memperkenalkan ada penolong yang lain nih, gitu. Jadi selain Yesus yang menolong para murid, nanti ketika Yesus tidak lagi ada bersama mereka, akan ada penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, begitu ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk lebih dulu mencermati kata parakletos, penolong itu, ya. Jadi para itu artinya di samping. Kletos dari kata kerja kaleo, memanggil. Jadi parakletos berarti yang dipanggil untuk berdiri di samping seseorang. Nah, makna kata lainnya adalah penolong, pembela, advokat. Jadi kalau kita mendengar kata advokat, itu kan kita terbayang pengacara yang berdiri di samping terdakwa, begitu ya, untuk menolong, untuk membimbing, untuk memberikan nasihat. Itulah arti kata parakletos, penghibur, penasihat, perantara. Nah, dalam konteks hukum Yunani, memang parakletos itu kemudian dipakai sebagai sebuah istilah, sebagai pembela atau advokat. Nah, yang menarik adalah dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama, Yesus ternyata secara eksplisit dalam teks Yunani disebut parakletos. Ya. Dikatakan begini, kita mempunyai seorang pengantara. Jadi parakletos juga dipahami sebagai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi yang mau dikatakan adalah bahwa selama Yesus hidup, Yesus sudah berperan sebagai parakletos, sebagai penolong. Nah, ketika nanti Yesus kembali dalam kemuliaan sebagai Allah, akan hadir loh penolong yang lain. Artinya apa? Bahwa kedatangan Roh Kudus atau Roh kebenaran itu adalah kelanjutan dari misi Allah untuk hadir, menolong, mendampingi, berdiri di samping, menghibur para murid, menghibur orang-orang percaya kita. Dan Roh Kudus sebagai parakletos yang lain itu bukanlah pengganti inferior, pengganti yang lebih lemah, pengganti yang lebih belakangan gitu kan, begitu ya. Tapi itu merupakan kelanjutan Allah yang hadir menyertai kita. Jadi Allah itu lewat Roh Kudusnya, dia menyertai kita, sehingga dikatakan dalam ayat 18, para murid tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Betul. Karena ada parakletos yang lain, Roh Kudus yang menyertai para murid, gitu. Roh Kudus itu juga akan mengajar kita dalam kebenaran, lalu juga akan mengingatkan para murid tentang apa-apa yang sudah dikerjakan atau diajarkan oleh Yesus, begitu ya. Jadi Roh Kudus atau parakletos yang lain itu bukan pengganti inferior, tapi dialah yang akan melanjutkan karya Yesus atau kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid. Yang menarik dalam Injil Yohanes pasal 14 juga menggunakan istilah Roh kebenaran. Dan tadi di segmen pertama kita sudah membahas kata-kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Bukankah ini mengatakan bahwa Roh kebenaran, Yesus yang adalah kebenaran, mau mengatakan ada kesatuan esensial juga di sana. Jadi Yohanes 14 sebenarnya penuh pengajaran trinitaris, pengajaran tentang Allah Tritunggal. Ada kesatuan Allah Bapa dengan Yesus, ada kesatuan Yesus dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diutus oleh Bapa, begitu. Ada kesatuan, ada pengajaran soal trinitaris di dalamnya. Setelah Yesus menjelaskan begitu luasnya ayat tentang Roh Kudus, Roh kebenaran, penolong yang lain itu, Yesus kemudian melanjutkan janji tentang damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus bagi para murid, dan dinyatakan bahwa damai sejahtera itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Ini apa artinya ayat ini buat kita? Baik, Pak Pendeta. Sahabat YKB, kata damai sejahtera dalam ayat ini diambil dari kata Yunani eirene. Jadi kalau ada Bapak Ibu pemirsa yang bernama Irene atau Irene, itu artinya damai sejahtera, begitu ya. Nah, kadangkala eirene itu atau damai sejahtera dipahami secara sempit, yaitu ketiadaan konflik,
sebuah kondisi tidak ada perang, tidak berantem, ini damai gitu. Tapi kan nggak selalu begitu. Ya. Pasangan suami istri, mereka tinggal serumah, masih tinggal di ranjang yang sama, ya, pada malam hari begitu. Tapi ternyata hatinya sedang bergejolak satu sama lain, sedang saling membenci. Tidak bisa dikatakan bahwa pasangan suami istri itu sedang mengalami damai sejahtera, walaupun mereka nggak konflik secara cekcok mulut begitu ya. Jadi eirene atau damai sejahtera itu lebih luas daripada sekedar ketiadaan konflik. Eirene itu bicara soal keutuhan hidup kita di hadapan Allah. Dan damai Yesus yang ditawarkan dan diberikan itu berbeda dari damainya dunia. Ya, contoh, damai dunia itu sifatnya fragmentaris. Terpecah-pecah dalam pengertian kalau kamu mau dianggap keren, dianggap hebat, followersnya harus banyak dong di media sosial begitu. Oh, kalau followersnya banyak, wah kamu hebat, kamu keren. Indikator dunia berarti jumlah follower gitu ya. Atau dunia pun juga punya indikator keren itu pada seberapa banyak harta yang dipunya, mobilnya berapa, liburan pergi kemana, makan apa, dengan siapa. Itu kan seringkali membuat orang merasa, wow, standar hebat itu pada banyaknya follower atau pada banyaknya harta begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang yang punya banyak followers itu hatinya pasti damai sejahtera? Belum tentu loh. Ketika orang itu sakit, lalu followersnya nggak pada kasih perhatian, apakah dia merasa tenang? Apakah dia merasa sepi? Iya, merasa sepi pasti. Padahal followersnya banyak misalkan gitu ya. Lalu orang yang hartanya banyak, apakah pikirannya tenang? Jangan-jangan tidak. Dia akan berpikir, aduh, uangku yang aku investasikan ke sana udah menghasilkan belum ya? Kok banyak merah-merah di portofolio investasiku misalkan. Tidak damai sejahtera pada akhirnya. Itulah damai sejahtera dunia yang seringkali fragmentaris gitu ya. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata damai sejahtera itu adalah shalom, dan ini menjadi sebuah sapaan yang seringkali dipakai ketika bertemu dengan sesama kita orang percaya. Nah, dalam studi kata tentang kata damai sejahtera di Perjanjian Lama dan eirene di Perjanjian Baru, maka ada 4 dimensi dari damai sejahtera. Pertama adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu artinya apa? Bahwa kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu sumber damai sejahtera. Allah itu sumber keselamatan kita, ya, karena kata shalom itu juga bisa diartikan sebagai selamat, gitu ya. Nah, dan bukankah memang Allah lah sumber keselamatan? Tadi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, begitu ya. Nah, lalu yang kedua, dimensi damai sejahtera adalah moral. Allah sumber damai sejahtera itu kan mengajarkan kehendaknya kepada kita. Mengasihi musuh, jauhkanlah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadi moral itu berarti bicara soal bagaimana kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tadi Injil Yohanes mengatakan kita barang siapa minta dalam namaku, berarti kita menyatu dengan kehendak Allah, menyatu dengan pekerjaan Allah, begitu. Maka kita akan mengalami damai sejahtera dalam dimensi moral. Contoh, kalau kita baru berbuat dosa, baru nyontek, atau baru katakanlah untuk orang orang besar melakukan korupsi, tindakan jahat deh. Apakah ada ketenangan dalam batin kita? Rasanya tidak. Kita akan gelisah dalam hidup ini. Kita nggak damai sejahtera. Berarti apa? Ada aspek moral yang sedang rusak, yang sedang terganggu dalam diri kita. Gitu. Yang ketiga dimensi damai sejahtera, dimensi relasional. Ketika Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, sudah sepantasnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hidup dalam damai dengan pasangan, hidup dalam damai dengan anak-anak, dengan teman, dengan orang kantor. Tapi aspek damai sejahtera yang relasional ini juga bicara soal damai dengan alam. Ya, peristiwa di bangsa kita pada akhir November, ketika banjir bandang terjadi, bukankah itu akibat manusia memunggungi alam, tidak bersahabat dengan alam, dan akhirnya kita mengalami bencana ekologis.
mengalami situasi yang tidak damai sejahtera gitu. Jadi dimensi damai sejahtera pun juga pada dimensi relasional kita dengan sesama, termasuk ciptaan. Damai sejahtera yang keempat berdimensi fisik material. Yesus dalam karyanya bukankah menyembuhkan orang sakit? Itu kan dimensi fisik. Yang tadinya tidak mampu, tidak berdaya, menjadi sehat, menjadi selamat begitu. Yesus pun juga dalam karyanya memberi makan orang banyak. Ya. Aspek fisik, Betul, aspek material. betul. Dan itulah pekerjaan yang Tuhan Yesus hadirkan gitu. Jadi Ya. ketika dikatakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu dan damai sejahteraku tidak sama seperti yang dunia berikan, dalam pengertian bahwa damai sejahtera Allah itu bersifat holistik, bersifat utuh, dan kita perlu mengupayakan itu, dan kita perlu bergembira menyambut damai sejahtera yang Allah tawarkan melalui Yesus ini, begitu ya. Baik Pak Pendeta, kita tiba di menit akhir nih, di segmen akhir dan juga episode ini. Apa relevansi Yohanes 14 yang tadi kita baca dan kita ditolong oleh Bapak Pendeta menguliknya bagi kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini? Iya. Sahabat YKB, bukan tidak mungkin kehidupan kita saat ini memperhadapkan kita pada situasi, pada kenyataan, pada berita yang membuat kita gelisah. Ada banyak. Entah secara global kita tidak tahu apakah akan terjadi perang antar negara baru misalkan. Ketika di beberapa tempat sudah damai, ada potensi peperangan baru antar negara di tempat lain. Atau di Indonesia, kita mungkin gelisah apakah bencana ekologis akan terjadi di tempat yang lain lagi. Ketika melihat kebijakan pemerintah kok sepertinya tidak kuat dalam pengawasan di lapangannya begitu. Betul. Sehingga banyak penyalahgunaan di sana sini. Kita mungkin bisa menghadapi banyak kegelisahan dalam hidup ini. Nah, teks Yohanes 14 menjadi sebuah penguatan bagi kita ketika dikatakan janganlah gelisah hatimu. Dan sekaligus kita diberikan arah yang baru bahwa lihatlah Yesus, lihatlah Allah sebagai sang jalan, sebagai kebenaran dan hidup itu begitu. Sehingga perhatian kita, penglihatan kita sepertinya direfocusing. Jangan melulu kita lihat pada masalah. Karena masalah-masalah itu seringkali membuat kita gelisah. Iya. Ya, nah, kalau begitu apa? Lihatlah pada Allah. Lihatlah pada pribadi Yesus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, yang adalah hidup. Yang juga telah memberikan Roh Kudus-Nya, Parakletos yang lain untuk menyertai kita. Begitu. Nah, karena itu, karena kita telah disertai oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita, Parakletos yang lain, advokat itu, begitu ya, penghibur itu, pengantara kita, maka bukankah kita dimampukan untuk mengerjakan tanggung jawab kita selama di dunia? Sehingga sengaja judul Ngulik Alkitab hari ini adalah gelisah namun tidak menyerah, karena kita disertai oleh Tuhan lewat Roh-Nya. Kalau kita disertai, nggak boleh menyerah. Lanjutkan hidup. Arahkan pandangan tidak melulu pada masalah yang kerap membuat kita gelisah, tapi arahkan pandangan kita kepada Yesus, kepada Allah, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber hidup itu. Begitu. Arahkanlah seluruh perhatian kita, hidup kita kepada Yesus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Kita sadar bahwa masih banyak masalah dan selama kita masih ada di dunia, begitu ya. Betul. Tetapi sama seperti murid Tuhan yang pada saat itu juga dikuatkan, diberi arah gitu ya, diberi arah, dan kepadanya lah kita mengarahkan hati dan pikiran kita sehingga kita tidak menyerah dalam menjalani ziarah kehidupan. Baik Pak Pendeta Nathanael Setiadi, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hidup kami mungkin saja memperhadapkan kami pada banyak peristiwa, situasi, informasi yang membuat kami terguncang, yang membuat kami gelisah. Namun firman Tuhan yang kami baca saat ini, hari ini, menolong kami untuk mengarahkan pikiran kami, mengarahkan iman kami kepada Tuhan. Tuhan yang hadir
dalam hidup kami lewat Roh-Mu yang kudus, sesungguhnya menolong kami, sesungguhnya menghibur kami, sesungguhnya memberikan arah yang baru. Karena itu Bapa, jangan biarkan kami menyerah hanya karena kami menghadapi banyak masalah. Sebab Tuhan Sang Penolong itu sungguh menolong kami, menghiburkan kami, dan menuntun kami kepada jalan yang benar, Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Berkatilah para sahabat YKB yang telah mendengarkan acara Ngulik Alkitab. Berkatilah juga YKB dalam produksi siaran Ngulik Alkitab maupun juga yang lain, agar sungguh dapat memberkati lebih banyak orang lagi. Kami serahkan ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Amin.